أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله يدخلنا بحزبهم ويرزقنا محبتهم وأن الله يدخلنا معهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan nikmatnya, taufik dan hidayahnya serta inayahnya dapatlah kita kembali berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Setiap malam Jumat kita mengadakan majelis ilmu sekaligus majelis ibadah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 148 baris 4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Imam Al-Ghazali, dan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya siapa yang mau menjadi seorang yang alim tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani. Dia berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan aulia tanpa susah payah mutalaah dan mencatat ilmu. Misal nih, ada orang mulai itu Bapak belajar jujur, Bapak ulang pelajaran mutalaah mencatat Allah anak alim akan alim. Misalnya nih ada orang mau ucap apa ini, kalau kata Imam Al-Ghazali, maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan seorang yang mau mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha. Sudah masalah duit, makanya pegawai santai, Allah juga namanya biarkan. Kalau Allah habis hilang bisnis kita, sudah duit makanya lah. Tapi kan sudah ilmu, usaha namun Allah beri ilmu, ialah harusnya sama. Mau rezeki kita dapat tahutan, kalau berusaha harusnya dapat ilmu itu juga. Adanya mau apa beli ini disebutkan di sini Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu sama di Ghazali. Artinya kita kan tahu masalah apa akhirat kalau aja masalah Allah aja, tapi maksudnya masalah dunia ialah
Sika lebih pas yang aku nih pas kasar kalau sama kamu jadi jawaban tanam Allah menyampaikan sika itu sama-sama tetap. Jadi jangan sampai kita meninggalkan usaha ya, lebih-lebih masalah akhirat yang terbeli dunia mati-matian. Tapi kalau sudah masalah akhirat santai, seakan-akan apa? Tenang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya Allah, iya gerak. Kenapa ada nama ini ya Pak? Ya Allah nih. Jadi sama ya, orang yang tidak mau sungguh-sungguh menuntut ilmu itu sama seperti orang yang tidak mau sungguh-sungguh ketika berusaha untuk mendapat harta kekayaan. Dia tidak mau bertanam atau berdagang, bahkan dia duduk saja dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dan baginya segala khazanah perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tanam bertanya pun Allah akan memberi ya, kalau jujur yakinnya itu tampak diberi oleh Allah. Kalau aku baik, tapi kita iya apa? Menyalahkan Allah. Dan dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikaruniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Tanam Allah memberi kekayaan nyaman ya. Jadi hati-hati kita yang tidak harus susah. Kita ini berada di antara dua etikat. Jadi ahlus sunnah itu tengah-tengah. Nah, antara tengah-tengahnya ini ada Jabariyah, ada Mu'tazilah. Jabariyah itu Tuhan bertahan, tanam bertahan Allah menentukan hati-hati itu setelah Jabariyah. Atau apa? Mu'tazilah. Nah, orang Mu'tazilah ini makhluk bertahan, ingat yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Hati-hati itu. Inilah kada dalam yang pertama Tuhan nih. Ini Mu'tazilah. Nah, kita ahlus sunnah itu apa? Kedua-duanya kita harus berusaha, tapi tetap yang menentukan Allah. Nah, jadi seimbang, jangan hakikat di bawah apa? Kawarong. Inilah orang namanya hakikat hati-hati. Adapun yang dilihat orang itu harusnya apa? Syariat, yaitu usaha. Oh, kita penting tulang para sekalian mencari rezeki, tapi di hati kita usahaku sedikit pun tidak mendatangkan rezeki, tapi aku hanya menunaikan kewajiban mencari rezeki yang memberi itu Allah. Nah, itu kata Ahlus Sunnah, bukan semakin aku giat bekerja semakin banyak rezeki yang aku dapat. Atau apa? Udah kalau berusaha sama sekali, udah Allah yang menentukan. Hati-hati ini antara dua nih. Ini antara Jabariyah lawan Mu'tazilah. Nah, kita ini Ahlus Sunnah berjamaah di tengah-tengah. Ada usaha, tapi di balik usaha kita Allah yang menentukan. Tapi kadang meninggalkan usaha. Nah, salah itu apa? Yakin Allah yang menentukan, tapi ada berusaha. Nah, ini apa yang ya? Tanam ya Allah nama dunia, tapi dosa dia terus. Iya lah, gue tahu kadang misalnya, udah ya Allah Maha Pengampun. Cuma ya Allah, aku ada nama ampun ya Pak. Nah, jadi harus apa? Seimbang, ya, seimbang antara hakikat dengan syariat, harus seimbang.
Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, Imam Ghazali, yang pertama kan semalam orang terus mengerjakan dosa, tapi dia hatinya ini menganggap tenang, Allah Maha Pengampun. Nah, ada mata dua apa? Kadang mau menuntut ilmu, kadang mau belajar, di hatinya tenang, Allah memberi ilmu. Apabila Imam Ghazali mendengar kita ucapan dua orang ini, bertaubat kepada kau, tapi dosa jangan terus, tapi hati berharap Allah Maha Pengampun. Yang kedua, menuntut ilmu kalau mau, tapi anak alim, ya, di hatinya nampak tenang, Allah memberikan ilmu itu, ya. Nah, kalau ada ucapan dua orang ini, kata Imam Ghazali, sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Dan sudah tentu engkau akan mengolok-oloknya. Biar tuh, ialah pokok dari bisnis mulai A sampai Z, ialah sampai berhasil. Kalau ada orang mengucap dosa atau berhebat mencari kelebihan itu, Allah memberi rezeki, orangnya apa? Kelebihan untuk yang datang duit. Kalau kita lihat, kira-kira apa yang membiarkan? Pada tahu lagi melihat yang itu, ya. Artinya ada sesuai antara kenyataan dengan ucapan. Nah, jadi harus sesuai. Ya. Jadi kalau dalam itu kan ada namanya harapan, ada namanya, makanya dalam bahasa Arab ada la'alla, ada tamanna. Kalau la'alla itu harapan yang mungkin terjadi, yaitu apa? Orangnya berusaha lalu berharap dalam Allah. Ada tamanna itu angan-angan, harapan yang kadang mungkin terjadi, yaitu apa? Orang kalau dia berusaha sama sekali. Beda nanti apa kasusnya dengan orang yang sudah ditakdirkan Allah, kadang dia usaha lagi. Nah, kan ada orang memang apa ditakdirkan Allah sehingga kenapa mendapatkan sesuatu itu kenapa bila kasmin tanpa ada usaha. Ya, cuma orang Mekah ini ibarat sari satu paling seikong. Bisa aku itu orangnya orang ya. Antara 1000 itu paling seikong malih, ya, malih. Dan orang yang seikong ini sudah berusaha. Ya, berusaha malih. Biar untuk dan misalnya menggeluti usaha ini usaha tertentu, usaha apa misalnya, sampai itu sukses. Di bagian sukses itu dia lagi awal tapi baru lagi ada usaha sini, santai dia lagi nyantai santai itu mungkin ada gitu usahanya pada sesuatu dulu minaya apa santai gitu aja. Contoh Imam Al-Ghazali itu jangan kira ahli tasawuf. Sini menjadi ahli tasawuf sudah mulai masuk umur berapa? 30 ke atas. Nah, sebelumnya Imam Al-Ghazali itu seorang ilmuwan, bahkan seorang filosof. Makanya nanti kuliah, ada mata kuliah di filsafat tersebut dari Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena sini itu asalnya ilmuwan, ahli filsafat. Lalu sini sampai dan wajib nih. Ada yang mendapatkan ketenangan hati. Lalu akhirnya beliau mendalami ilmu agama. Waktu itu kan Islam ini jangan termasalah. Saking Islam itu menguasai dunia, sampai-sampai akhirnya ilmu agama itu terabaikan. Ilmu agama terabaikan. Jadi tuh dari usaha. Jadi yang dikira itu Al-Ghazali itu
tasawuf pada tahun di dunia, jadi tubuh dan mengurusi dunia, makanya jadi sini jadi tamat tasawuf. Akhirnya apa? Melihat keadaan waktu itu orang banyak lalai dari ilmu agama, keasikan dalam dunia, ya ilmu pengetahuan luar biasa berkembang. Akhirnya apa? Beliau mengarang sebuah kitab yang dinamai Ihya'u Ulumuddin. Nah, yang disebut kitab Ihya apa arti Ihya'u Ulumuddin? Menghidupkan kembali Ulumuddin, ilmu agama. Karena waktu itu apa? Sains, teknologi dikuasai oleh ilmu Islam, tapi gara-gara itu justru apa? Hilang orang perhatian dalam ilmu agama. Artinya apa? Orang-orang nakal ini sudah berusaha. Jangan kita kira masih itu dia kali lagi ke pasar santai orang deh apanya lagi kamu jadi bilang anak 24 jam di pasar ya. Ternyata dia misalnya melihat kalau sudah jadi umur 40, 50 ada tahu kayak presiden lagi atom ya lah entahnya ngatur busuk ada tahu di dunia kalau tahu dia ya lah ujur ya lah memang didikan sedekah cuma waktu sini atom sini itu bukan ada gawi ini itu jadi jangan minat dikit-dikit apa udah serahkan sama Allah, hati-hati dari Allah minat apa Jabariyah. Allah bertahan ya lah ada usaha kita. Maka di sini ada ayatnya seorang itu dia akan memperoleh sesuai usahanya. Artinya kan ada tuh usaha kita. Nah, lalu jadi kata Imam Ghazali, mun kita menolak ucapan dua orang tadi, maka engkau akan menolaknya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang pemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Jujur, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Kuasa. Kalau sama sekali Al-Quran benar, yang Allah hendak langsung turunkan Nabi Muhammad Allah. Kadusan melalui malaikat Jibril langsung Allah masukkan Nabi Muhammad ke Allah. Nah, jadi melalui malaikat Jibril di situ dalilnya ada usaha, ada syariat, ada prosesnya. Allah hendak langsung kalau Nabi Muhammad turun wahyu pada para malaikat Jibril disuruh menyampaikan ya lah. Jadi ucapan yang mengatakan Allah itu kuasa memberi ilmu tanpa belajar jujur. Cuma ialah kita orangnya maka itu dari sedikit. Nah, jadi tetap harus ada usaha. Maka begitulah halnya orang yang alim dalam agama, orang yang bijak dalam agama. Mereka akan menertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah tanpa sebarang, artinya tanpa diiringi usaha untuk mencapainya, yakni bertobat. Hari-hari kita minta apa? Minta ampun ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tapi sampai mengetahui maksiat, beratnya itu sekali orang bertetapas, bertetapas. Kena simbol lawan apa? Bulan nak simbol lawan apa? Tanah licak tapasnya murah. Nah simbolnya apa? Tanah licak tapasnya murah. Jadi anda melihat di kampung mau kan apa? Tapas tanah. Nah jadi orang alim melihat keadaan kita apa itu ya bisa tertawa sama itu saja. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh
sampai saking Allah tuh maha adil, kayaknya surga kita tuh sama, tapi isinya lain-lain. Jadi biar kita masuk surga, ya masuk surga karena kan di surga itu ada jadwal hilang. Hanya surganya jadwalnya kita tuh hari Senin jadwal ini, Selasa jadwal ini, ada kan jadwalnya. Nah, karena ada kan pas kata jadwal hilang, kalau hilang kawan di surga lain, lihat misalnya di surga Al-Mahwa, kawan yang di surga Al-Naim misalnya, atau masih punya di surga Darussalam, ya. Jadi apa? Melihat pas dia melihat surga kawan dia udah nyapu pukulnya surga tapi ada pukulnya, ya. Jadi apa? Akhirnya sadar, ini kawan kotor rajin bertasbih lagi di dunia. Maka dia Nabi yang bertasbih sekali, Allah tanamkan pohon di surganya. Orang-orang yang rajin bertasbih di dunia, makanya banyak pohonnya. Melihat yang fasilitasnya. Ada pun surganya garnalnya sama berdekatan, cuma isinya tuh membeli. Ibaratnya dari surganya itu ya ibadah wajib. Ada pun fasilitas ada, itu ibadah sunat yang memang membedakan. Ini sama yang maghrib tadi sama, kita berdekatan maghrib 3 rakaat. Padahal misalnya Allah mentang-mentang rajin anak juga bahwa tetap 3. Namun beda waktu apa? Sunat-sunatnya. Ada mengqobliyah baqiyah dibandingkan kadar terkait mengqobliyah baqiyah. Nah, ya kan. Ada nang bersiwak terkait nang bersiwak. Ada nang apa? Banyak kan? Bahkan seandainya sunnah dalam sembahyang mulai dari wudu sampai mempermirit 3 rakaat itu dia kadang kurang dari 500 sunnah. Jangan full tuh 3 rakaat kadang kurang dari 500 sunnah. Kenapa? Karena dalam satu sunnah itu kadang mengandung beberapa sunnah. Misalnya membaca Fatihah. Membaca Fatihah kan hukumnya wajib. Dalam membaca Fatihah itu wajib ada beberapa sunnah. Misalnya sunnah pertama, sunnah mengawali dengan ta'awud, a'udzubillah, walaupun wajibnya mulai bismillah. Yang kedua, sunnah memberi jeda antara a'udzubillah, bismillah, dan alhamdulillah. Jadi membaca ayat-ayat sunnah berjeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Banyak orang lagi bercepat. Mulai kalau ternyata dari iftitah ka'udzubillah wajada wa ma minal musyrikin wa salati wa nusuki wa mahyallahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi jedanya itu sunnah. Kadang langsung disambung. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi kadang kurang berapa dari 500 sunnah. Gawinya harusnya paling sebagainya wajar kurangnya apa? Hibab fasilitasnya disebut yang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya Allah, seseorang itu akan mendapat sesuai dengan usahanya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala mengikut apa yang kamu lakukan. Dibalas sesuai apa kegawian kita.
Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada janji Allah, dan orang baik masuk ke surga, orang jahat ke neraka. Lalu ada yang ucap, pun Allah sudah menakdirkan kita ke surga. Iyalah, si kita maksiat saja masuk surga. Jujur itu. Masuk surga itu apa? Hak Allah. Allah yang menentukan, bukan karena ibadah kita. Cuma Allah sudah janji. Ya Allah, yang baik masuk ke surga, yang jahat masuk ke neraka. Yang ucap ya Allah. Ya lah, ibaratnya tuh kita di Kalteng misalnya, yang menentukan nasib Kalteng ini adalah gubernur Kalteng. Misalnya tapi dia gubernur misalnya, siapa nama rajin gotong royong dapat bonus misalnya nih, setiap bulannya dapat BLT 50 juta misalnya nih, itulah. Maka apa? Kalau bisa lagi ucap apa? Karena gubernur namanya Bilong sekali dong kerja bakti misalnya, tapi sih sudah ucap apa itu? Nah nih, Allah yang menentukan orang ke surga atau ke neraka, tapi Allah sudah janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi jangan dikit-dikit hakikat, ya. Kadang beri kita yang menawar orang menghakikat harus nih apa-apa. Di dunia ini kan ada aturan. Pokoknya kita nih kewi juga, apa-apa yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah. Maka itu ya Allah mau soal-soal kaya kan? Ya lah. Sudah bersalah itu, tapi jangan bom dia. Nah, kalau video menyalahkan Allah. Jadi apa? Jangan sampai kita meninggalkan usaha. Nah, dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta karena bersandar kepada kemurahan Allah, maka begitulah halnya engkau tidak meninggalkan berbuat bekal akhirat karena bersandar kepada kemurahan Allah. Nah itu dia. Dan kita rajin berusaha supaya apa? Dapat rezeki sesuai janji Allah. Harusnya itu juga rajin beribadah supaya masukkan Allah masuk sebagaimana janji Allah. Jadi harus seimbang, ya harus seimbang. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadah, karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu saja. Nah, ini Imam Ghazali ini. Jadi sama. Jangan membeda-bedakan. Itu juga di Imam Ghazali Tuhannya ya Allah juga kan. Di dunia kalau diakali misalnya, akhirat itu apa yang diakali ya. Nah, salah nih. Namun di dunia kan nyamannya tuh sesakit-sakitnya ada ujungnya, itu di dunia. Tapi mau di akhirat ada ujungnya, iyalah. Walaupun dia masih ada apa? Masih ada harapan keluar, iyalah. Masih ada iman di hatinya. Jadi transit dulu di neraka. Jangan transitnya itu apa? Nyaman, iyalah. Maka kita aja disebutkan kita tuh orang tuh masuk neraka. Nabi Muhammad lalu habis masa tahanannya, ibarat di penjara nih, habis masa hukumannya, keluar dari neraka tuh kan menghilang tulisan di sini ahlun nar.
ilmu hilang, itu tulisan tetap ahlun nar. Ibarat orang kalau penjara itu wujudnya kalau ada, tapi masih pakai baju tahanan. Itu tulisan masih tahanan. Itu orang melihat, belum orangnya keluar nih, ya langsung buat mau disebut melihat, ya ada nih ya, nyawa keluar kawan kita nih. Lalu ada yang bertahun yang kisahnya masuk surga masih ada tulisan itu. Lalu dalam riwayat orang yang keluar dari neraka tadi masih bertulisan sini ahlun nar. Sebelum dia memasuki ke dalam surga, dia dimandikan oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Dimandi, lalu tulisan ahlun nar langsung hilang. Akhirnya apa? Bisa berlepasan masuk surga pada awal ibadahnya Allah. Nah, mudah kita jangan transit ya, mudah langsung bahkan kalau itu apa? Di hisab tanpa ada apa? Proses hitung, mengurangi makna pemeriksaan macam-macam. Kita pas masuk pemeriksaan dia bertugas, nah kami makanya diperiksa terus. Makanya pian bayangkan di akhirat di dunia ini pian banyak bawaan, ya naik pesawat kira-kira mau lepas mas. Lalu ya macam-macam ditamunya itu dikasih apa aja, ya itu namanya sebenarnya apa mau diperiksa itu. Tapi mungkin dari apa ngambil bawa, ya HP dalam kantong pas lewat pemeriksaan biasa kan tiket itu tugas harus kayak bentuknya orang di akhirat kan ada banyak yang dibawa, ya ada banyak yang dibawa. Akhirnya apa pas dihisab dan malaikat mana hartamu? Hartamu di sini saya selalu sahabat. Dari mana kamu dapat? Kayaknya tadi diberi orang di sini kamu. Akhirnya apa? Nah, di malaikat ini orang mau dihisab harus biasanya ada banyak yang dihitung. Makanya orang yang banyak membawa harta itu nanti akan menjadi beban. Bahkan kalau hartanya ternyata di palarakannya engken nih, saya tahu nama bakhilu bihi yaumil qiyamah. Apa yang diengkenkannya, apa yang diberikannya, saya tahu nama bakhilu akan di sahamnya, akan dibawanya nanti di hari kiamat. Urut banyak kartu, amun nanti barangnya tuh rumah, misalnya 100 kali 100 gitu, berarti mau bisa harga orang untuk sesuai ayat itu. Nah itu memang menjadi apa? Jadi beban. Makanya saking susahnya hisab saja apa? Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu dalam terakhir masuk surga. Karena Nabi Sulaiman itu apa? Sugi banget. Saking kalau wasat itu dihitung dulu malaikat sampai jadi bingung surganya. Padahal Nabi itu, apalagi kita, aman tuh biar sebelum biar meninggal harta pian itu balik mama bertahan atas nama bini. Nah, jadi pas lalu tanya oleh malaikat itu yang malaikat mobil Nabi Balamaria dari mana kamu dapat? Nah, itu kita tahu pas pian sudah balik nama atas nama biniku. Tahun ini biniku tuh. Nah, jadi apa? Bebas kita. Kalau bengkel sakit pak. Langsung balik nama. Tapi mengurangan apa orang yang sadar, orang yang mau apa merenung ya ini santai aja. Masalah rezeki udah berusaha udah kadang mati-matian ada. Nah, cuma tadi jangan sampai meninggalkan usaha. Nah, jadi
Allah itu ya apa? Sama Tuhan dunia, Tuhan akhirat sama pada Allah Tuhannya. Dan Tuhan itu maha pemurah dan maha pengasih, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan kemurahannya bahwa ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi. Bisa bahasa kita yang penuh dengan segala kenikmatan, dan yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong, yakni begawi kada berlawan Allah. Dan hendaklah engkau mencontoh kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan sholihin. Coba lihat para nabi, orang soleh, rata-rata mereka itu pedagang. Jadi ampun maaf, jangan anak jadi tuan guru. Iyalah, awalnya jadi tuan guru ya suki-suki, niatnya disalah deh. Itu orang dulu tuh pedagang. Nah, orang mengajar tuh ada dalam niatnya mencari apa? Jadi usaha orang utama apa? Pedagang, usaha. Kumpul apa? Produksi Az-Zahra, ya lah. Berbagai lain-lain. Jadi memang jadi tuan guru yang masuki, ya nah ini memang bisa apa? Mengharap kesini ke situ jadinya. Jadi harus ada usaha sebagaimana para nabi. Nabi Muhammad mempunyai apa usaha sih? Saya pedagang sebelumnya mengebel kambing, alahan lagi kita coba menengok kambing. Rasulullah SAW. Jadi jangan supan ya. Aku ini dia apa? Tuan guru masa masih pedagang ya masih misalnya nih. Malah orang pedagang itu nampak mengamalkan amalan orang-orang soleh pedagang. Maka jangan engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Ini mobil kurang banget. Dari apa amalan memetik. Kadang usaha anak dapat hasil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada engkau yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ringkas kata, peliharalah anggotamu yang zahir dari maksiat yang disebutkan sebelum ini. Nah, semalam sudah kita bahas. Dan ketahuilah bahwa perbuatan engkau dan perbuatan anggotamu yang zahir hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin. Ada takwa zahir yang memelihara anggota tubuh dari dosa, takwa zahir. Ada takwa batin, hati yang bersih. Dan hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan mudghah atau sepotong daging, yang apabila baik maka baik akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihannya itu hanyalah dicapai melalui muraqabah. Nah, muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Nah, mari kita habis ini kita masuk tentang maksiat batin. Allah a'lam bishawab. Kita bertahlil dulu. Ada hajat jemaah.
khusus wa rasulullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki